Perkenalkan, nama saya Bunga Stefani Tampu Bolon, NIM 2233 Saya dari kelas manajemen keuangan 4 pagi B. Yang terhormat sebagai dosen pengampu Ibu Dina. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen operasional dan materi manajemen operasional lainnya. Pertama yaitu manajemen operasional. Pengertian manajemen operasional itu sendiri adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan operasi harian suatu perusahaan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya, termasuk tenaga kerja, modal, dan peralatan. Yang kedua yaitu supply chain management atau SCM. Supply chain management adalah pengintegrasian aktivitas, pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi, dan produk akhir serta pengiriman ke pelanggan melalui saluran distribusi. Kunci keberhasilan SCM terdapat 4 faktor, yaitu yang pertama, SCM sebagai kegiatan cross-fungsional, sehingga SCM merupakan urusan semua orang, baik orang produksi, keuangan, dan lain-lain. Yang kedua, secara eksternal. Perusahaan, pemasok, grosir, dan pengecer itu adalah mitra di mana perlu memiliki strategi alliance. Yang ketiga yaitu menggunakan IT-based, sistem menjadi mutlak adanya. Yang keempat yaitu SCM selalu berkembang, perlu continuous improvement. Yang ketiga, manajemen operasi dalam e-business environment. Nah, yang berikutnya adalah e-business. E-business adalah istilah yang mengacu pada kegiatan bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui internet atau jaringan komputer lainnya. Ini mencakup berbagai aktivitas seperti penjualan produk dan layanan secara online, pembelian, pemasaran, dan interaksi pelanggan dan mitra bisnis melalui platform digital. Tujuan e-business itu sendiri untuk mendukung efisiensi dan integritas pengolahan data sumber daya manusia, keuangan, dan supply chain management. Selain itu juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi publik dan stakeholder lainnya. Keempat, konsep dasar strategi operasi. Konsep dasar strategi operasi melibatkan perencanaan dan pelaksanaan keputusan untuk mencapai tujuan operasional jangka panjang suatu perusahaan. Strategi operasi merupakan salah satu cara yang dapat dikembangkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan operasi pabrik dan jasa untuk berkompetisi di pasar global. Operasi seharusnya tidak hanya dianggap sebagai wadah kekuatan bersaing dalam bisnis dan sebagai wadah untuk mencapai keunggulan yang dapat berkesinambungan. Strategi operasi harus menjadi kekuatan penggerak proses transformasi agar selalu sehat dengan kondisi lingkungan baru seperti era globalisasi. Konsep dasar strategi operasi ini mencakup yang pertama yaitu penetapan tujuan, yang kedua yaitu analisis lingkungan, yang ketiga yaitu pengambilan keputusan, yang keempat ada implementasi strategi, dan yang kelima adalah evaluasi dan penyesuaian. Kelima, desain produk dan jasa. Desain produk dan jasa merujuk pada proses merancang produk fisik atau layanan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ini melibatkan identifikasi kebutuhan pasar, pengembangan konsep, desain detail, dan pengujian untuk memastikan produk atau layanan tersebut dapat memberikan nilai tambah yang diinginkan pelanggan. Tujuan utama dari desain produk dan jasa adalah untuk menciptakan solusi yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna, serta meningkatkan pengalaman mereka. Ini juga melibatkan menciptakan produk atau jasa yang fungsional, efisien, estetis, dan mudah digunakan. Desain yang baik juga dapat membedakan produk atau jasa dari pesaing, meningkatkan daya saing, dan memperkuat merek. Keenam, definisi dan fungsi peramalan. Peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan menggunakan data historis dan memproyeksikannya ke masa depan dengan beberapa bentuk model sistematis. Fungsi peramalan adalah untuk membantu organisasi atau individu dalam membuat keputusan yang lebih baik dengan memberikan perkiraan tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan memiliki perkiraan yang baik, mereka dapat mengatur persiapan, alokasi sumber daya, merencanakan produksi, mengelola inventaris, dan membuat keputusan strategis lainnya. Dengan kata lain, peramalan membantu mengurangi ketidakpastian dan risiko dalam pengambilan keputusan. Jenis-jenis peramalan ada 4. Yang pertama yaitu perkiraan berdasarkan waktu, yang kedua perkiraan berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi masa depan, yang ketiga perkiraan berdasarkan jenis data yang disusun, yang keempat perkiraan berdasarkan sifat penyusunannya. Berikutnya perbedaan peramalan dan prediksi. Peramalan yaitu
Proses perkiraan suatu variabel atau kejadian di masa datang dengan berdasarkan data variabel yang bersangkutan pada masa sebelumnya. Sedangkan prediksi adalah proses peramalan suatu variabel di masa datang dengan lebih berdasarkan pada pertimbangan subjektif atau intuisi dari data variabel di masa lampau. Ketujuh, metode kualitatif. Metode kualitatif dalam peramalan melibatkan analisis subjektif berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan kebijaksanaan individu atau kelompok. Ini termasuk teknik seperti diskusi kelompok, wawancara ahli, dan survei pendapat. Metode kualitatif memperhatikan faktor-faktor non-angka yang mungkin mempengaruhi hasil peramalan seperti tren budaya, perubahan pasar, dan faktor politik. Meskipun kurang terstruktur dan lebih sulit diukur daripada metode kuantitatif, pendekatan ini sering digunakan ketika data historis tidak tersedia atau ketika situasi tidak dapat dengan mudah dimodelkan secara matematis. Metode kualitatif dapat memberikan wawasan berharga dalam mengidentifikasikan tren dan peluang di masa depan. Meskipun demikian, peramalan kualitatif dapat menggunakan teknik atau metode peramalan yaitu juri dari opini eksekutif, gabungan tenaga penjualan, metode Delphi, survei pasar, atau market survey. Sekian penjelasan saya tentang materi manajemen operasional dan materi lainnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lina sebagai dosen pengampu dan teman-teman yang sudah menonton video saya.